Ya, kita coba mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ya, insyaallah kita lanjutkan lagi pembelajaran tentang fikih. Ya, ini baru berapa orang nih? 12 ya, 13 ya. Berarti sekitar 10 orang. Ya, nanti ya di akhir saya nanti coba cek. Ya, insya Allah materi kali ini kita akan mempelajari tentang masih zakat ya. Kemarin kita sudah belajar tentang yang berhak untuk mendapatkan zakat ya, atau mustahik zakat. Di mana minggu kemarin kita sudah belajar mustahik zakat itu ada yang pertama al-fuqara, kedua al-masakin, ketiga para amil zakat, keempat mu'alaf, ya, yang kelima orang yang dimerdekakan, yang keenam gorimin, ya, orang yang berhutang, ketujuh orang yang di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan adalah orang yang dalam perjalanan. Ya, insya Allah materi kita yang terbaru adalah tentang yang tidak berhak mendapatkan zakat dan juga nanti hikmah daripada zakat ini apa saja. Ya, di sini dijelaskan. Ya, la yasihu i'ta'uz zakati illa, jadi tidak sah untuk memberikan zakat kepada siapa saja nih ya, la yasihu tidak sah i'ta'u memberikan zakati zakat ila kepada yang pertama adalah al-ghani, orang yang kaya, bimalin dengan harta, au kasbin atau dengan pekerjaan. Ya mungkin saja kalau dengan harta maksudnya bahwa dia itu mungkin karena harta warisan begitu ya, memang sudah kaya asalnya begitu. Nah, ataupun memang dari pekerjaan yang dia lakukan. Maka orang kaya itu tentu saja tidak boleh untuk mendapatkan zakat. Ya. Lalu yang selanjutnya adalah al-abdu. Al-abdu sekarang tidak ada ya. Abdu itu hamba sahaya, budak begitu ya. Hamba sahaya itu sudah tidak ada di semesta ini ya, di alam ini. Walau alam nanti apakah ada lagi atau tidak. Tapi yang jelas dalam Islam terminologi atau pengertian dari al-abdu itu adalah tawanan perang ya. Tawanan perang yang kafir ditangkap oleh kaum muslimin, lalu mereka tidak ditebus ya, lalu ada aturannya bisa dijadikan budak begitu. Nah, budak ini walaupun nanti sudah jadi muslim, mereka itu ya tidak diberikan zakat. Ya, mereka tidak berhak mendapatkan zakat. Ya, lalu yang ketiga adalah wahidin min bani Hashimin atau bani Muttalibi. Ya, jadi ini adalah keluarganya Rasul, baik itu dari bani Hashim ataupun dari bani Al-Muttalib. Ya, ini dasarnya adalah hadis dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Sahih Muslim, inna hadhihi sadaqati innama ya ausakhun nas. Sesungguhnya sedekah atau zakat ini maksudnya adalah kotoran manusia. Min hiya ausakhun nas adalah kotorannya manusia. Wa innaha la tahillu li Muhammadin, dan ini tidaklah halal. Zakat ini tidaklah halal bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wala li ali Muhammadin, dan juga untuk keluarga beliau. Ya, makanya dari hadis ini bisa salah satu cara begitu ya mengetahui seseorang itu adalah habib ya atau syarif, keluarga
mengaku sebagai seorang habib atau sebagai seorang syarif keturunan baginda Nabi, ya, maka tidak boleh seharusnya untuk memakan zakat begitu. Ya. Lalu yang selanjutnya adalah al-kafir, yaitu orang kafir. Nah, orang kafir ini pun sama, ya, tidak boleh dia untuk mendapatkan zakat. Ya, semiskin apapun, membutuhkan apapun, maka dia tidak boleh untuk diberikan zakat. Ya, yang kelima, mantal zamu al-muzakki nafaqatuhu. Ya, bismil fakiri awil miskin. Adalah orang yang talzamu, seharusnya al-muzakki bagi orang yang memberikan zakat, nafaqatuhu untuk menafkahinya. Baik itu ibunya, baik itu ayahnya, istrinya, ya, anak-anaknya, maka ini tidak boleh memberikan zakat kepada mereka. Ya, dengan alasan al-fakir, karena orang tuanya fakir, karena ibunya fakir, ya. Lalu sudah zakatnya diberikan saja kepada ibu saya atau enggak kepada orang tua saya, ya, kepada istri saya, pada anak saya, maka ini tidak boleh, ya. Kalau karena alasannya al-fakir awil miskin, karena fakir atau miskin. Fa in kana bismil amil awil gharim ahwinah widzalik fayajuzu i'ta'uhu. Adapun jika mereka itu alasannya karena sebagai amil, misalnya istrinya sebagai amil atau ayahnya sebagai amil zakat, orang yang bekerja untuk mengumpulkan dan menyampaikan zakat, maka itu diperbolehkan. Atau gharim. Ingat ya, minggu kemarin sudah dijelaskan. Al-gharim itu adalah wal gharimul ladzi istadana dainan limaslahatin au taskini fitnah. Ya, yaitu orang yang memberikan nafkahnya itu, memberikan uangnya itu sampai dia bangkrut, sampai dia berhutang, itu karena mengeluarkan, membelanjakan hartanya sampai bangkrut itu karena maslahat, karena kepentingan umat. Maka orang seperti itu yang istilahnya mendapatkan zakat gitu ya. Gorim di sini orang berhutang. Kata Ustaz juga bukan berhutang ini ya. Ada hutang panci, ada hutang beli bala-bala gitu kan, hutang itu juga sama ya. Atau ada yang pakai di apa tuh aplikasi, itu ada aplikasi hutang itu. Tidak ya, bukan orang seperti itu yang mendapatkan zakat begitu. Ya. Au nahwi zalika, atau yang lainnya. Ya, faya juzu i'ta'uhu, asalkan si keluarganya itu, orang yang wajib dinafkahinya itu bukanlah karena alasan kefakiran atau kemiskinan. Di sini dalam syarahnya dijelaskan alasannya itu kenapa? Karena itu takutnya dianggap ya menggugurkan kewajibannya. Sedangkan yang namanya ayah, yang namanya ibu, yang namanya istri itu adalah orang yang wajib untuk dinafkahi. Jadi bukan pakai zakat dikasihnya begitu. Lalu bagaimana kalau istri ke suami? Oh, itu beda lagi ya. Jadi seorang istri itu tidak wajib menafkahi suaminya. Bahkan dalam kitab fikih dikatakan kalau misalnya suaminya benar-benar miskin ya, sampai tidak mampu begitu untuk mengeluarkan zakat, nah alangkah baiknya jika istri memberikan zakatnya kepada suaminya. Lalu nanti dikasihkan lagi Ustaz, ya nggak masalah. Yang penting secara kaidah, secara dalil itu sudah dilakukan ya, seperti itu. Ya, ini pertanyaannya nggak usah ya, nanti dah. Ya, sekarang kita waktu yang tersisa sedikit lagi tentang hikmah zakat. Ya, hikmah zakat. Hikmatuz zakah, hikmah zakat. Ya, jadi kita bisa mengetahui begitu ya, Islam itu agama yang luar biasa, di mana seluruh perintah-perintahnya itu pastilah bernilai kebaikan, pastilah bernilai kebaikan begitu. Nah, ini kita coba kupas di balik hikmah zakat. Apa kebaikan, apa kehebatan
perintah Allah zakat ini. Ya. Amaronallahu ta'ala bizakati. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mengeluarkan zakat. Lihikamin katsiratin, karena ada berbagai macam hikmah yang banyak. Jadi hikmatun itu mufrad, kalau hikam itu jamaknya. Jadi hikmah-hikmah, jadi diterjemahkannya nih hikmah-hikmah ya. Karena terdapat hikmah-hikmah yang banyak. Wa manafi'a muta'addidatin, dan manfaat-manfaat yang banyak juga. Wa minha, maka diantaranya, ya ini dijelaskan satu persatu. Pertama adalah ta'widun nafsi al-karom, yaitu membiasakan ya jiwa untuk memiliki sifat yang dermawan. Al-karoma wal bazla, ini dermawan, ya suka memberi. Kalau bahasa Sundanya berean, ya. Nah, ini yang pertama. Watathiruha, dan membersihkan jiwa, haknya ke anafs ya. Min akdzaril bukhli, yaitu kotoran-kotoran kepelitan, ya. Pelit merege hese ya bahasa Sunda tuh. Pelit merege hese capek jahe ya. Buntut kasirah ya. Istilahnya banyak ya. Kalau bahasa Sunda itu orang pelit, medit, kopet ya. Nah, bahasa Sunda tuh banyak ya. Kalau bahasa Indonesia kan cuma pelit aja ya. Nah, jadi kebalikannya dermawan. Al-karom wal bazla itu dermawan, suka memberikan harta ya. Itu yang pertama ya. Jadi membiasakan jiwa untuk memiliki perilaku dermawan dan menjauhkan atau membersihkan hati dari perilaku pelit. Lalu yang kedua adalah al-muhafazatu ala hayatil fuqara, yaitu menjaga atas kehidupan orang-orang apa fuqara, orang-orang fakir, wal masakin, dan orang-orang miskin, wal ajizina anil kasbi, dan orang-orang yang lemah, yang mereka itu tidak bisa untuk melakukan pekerjaan, tidak bisa melakukan pekerjaan. Lalu yang ketiga, irtibatu qulubil muslimin ba'dihim bi ba'din. Ya, yaitu mengikat, ya, irtibat itu mengikat, qulubi hati-hati ya, hati al muslimin, orang-orang muslim, ba'dihim bi ba'din, antara satu dengan yang lainnya. Wa tasbitul ulfati, dan meneguhkan ya, menancapkan kasih sayang ya, wal mahabbah, dan cinta bainahum, di antara mereka. Ya. Jadi yaitu umat muslim itu saling mengasihi satu sama lainnya. Bagaikan kalbunyanin wahid ya, bagaikan satu tubuh, satu bangunan. Ya, jika satunya sakit, maka yang lain pun akan merasa sakit. Nah, seperti itu. Ya. Lalu yang keempat, tathirul biladi min jaraimis sariqah, membersihkan negeri min jaraimi, dari kejahatan sariqah, pencurian. Iya, orang itu mencuri kenapa? Mungkin salah satunya karena terpaksa. Ya, karena tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa menyembuhkan penyakit, orang tuanya sakit, anaknya sakit, atau siapapun yang sakit, dia tidak mampu, maka dia terpaksa mencuri. Maka kalau dalam Islam memang hukuman pencurian itu keras ya, yaitu sampai potong tangan. Tapi zaman Umar bin Khattab, ketika masyarakat, ya kalau tidak salah nanti silakan dipelajari lagi ya literaturnya, cari sumbernya. Itu ketika zaman Umar bin Khattab, ada suatu ketika ada paceklik. Paceklik itu musim kering, susah makanan itu ya. Maka orang-orang jadi miskin, jatuh miskin. Lalu ada terjadi pencurian. Maka sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an menghapuskan itu hukum pencurian. Kenapa? Karena terjadi pencurian itu adalah karena keterpaksaan. Ya, di sini pun nanti emang dilihat begitu ya kondisi sosialnya seperti apa. Jadi kalau misalnya kaya, misalnya memang cukup, ya, maka kondisi negeri seperti itu, ya kalau terjadi pencurian maka
Ya, tentu saja pantas ya, karena memang dia makan bisa, kalau kebutuhan sehari-hari bisa, seharusnya dijamin sama negara. Tapi kenapa sampai mencuri? Nah, itu berarti memang penyakit tuh ya. Wal qatli allati yakunu sababuha faqrun nasi, dan juga selain pencurian dan juga pembunuhan. Iya, karena pencurian dan pembunuhan biasanya erat ya. Kalau ada pencurian ya tidak jarang terjadi pembunuhan, minimal melukai orang. Dalam Islam, ketika seseorang melukai orang, misalnya melukai matanya sampai buta atau tangannya sampai putus dan lain-lain, itu pun ada hukum jinayatnya ya. Nanti ada bab khusus bab jinayat, itu pun nanti ada membayar, ada namanya bisa bayar diat begitu, yang luar biasa begitu ya mahalnya. Ya, jadi ada hukumannya. Yang sababuha fakron nasi, karena ke apa namanya penyebabnya adalah kefakiran, kemiskinan para manusia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, aqimus sholata wa atuz zakah. Nah, ini nih, pasti Allah ketika menyuruh sholat, maka Allah pun akan menyuruh zakat. Ini menunjukkan betapa pentingnya. Jadi bukan hanya sholat saja, bukan hanya kita ibadah badaniah saja begitu ya, tapi ibadah maliyah, ibadah yang berupa harta pun itu pasti, itu harus begitu. Makanya direndengkan. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Bahkan Sayyidina Abu Bakar, ya, sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, mereka apa pada zaman beliau orang yang tidak mau mengeluarkan zakat itu diperangi. Ya, diperangi. Tentu saja kalau orang diperangi itu bukan dikelek-ketek ya, pasti diperangi itu bisa sampai dibunuh, dipukul begitu ya. Kenapa? Karena tidak mau mengeluarkan zakat. Ya, karena tidak mau mengeluarkan zakat. Ini menunjukkan bahwa zakat adalah salah satu rukun ya dalam Islam itu. Ya. Jadi yang namanya rukun, kalau tidak ada salah satunya maka ya bisa tidak sah. Ya, walaupun nanti ulama beda pendapatnya apakah orang tidak zakat, apakah masih tetap muslim apa tidak, ya itu perbedaan ulama nanti. Innama shadaqatu, maka dalam ayat dikatakan ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab, atau ariqa wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah. Ya. Jadi di sini mengulang lagi materi yang sudah diberikan ya, bahwasanya yang berhak memperoleh zakat. Di sini ada lafaz innama. Jadi innama itu untuk lil hasar ya, pembatasan. Jadi kalau diterjemahkan hanyalah yang berhak mendapatkan asodakot. Asodakot itu di sini maksudnya apa? Zakat. Ya. Jadi dalam Al-Quran sodakoh itu eh, ya diartikan zakat. Jadi di dalam Al-Quran itu memang luar biasa ya. Nanti kalian belajar ya, misalnya kalau kalian kuliah, Ustaz juga dapatnya ketika ini di S2, itu ada namanya mata kuliah wujuh wan nadhair. Jadi kalau dalam Al-Quran itu satu kata tapi artinya bisa macam-macam ya. Kayak ini juga sodakoh itu di sini adalah artinya zakat ya, bukan sodako sedekah. Nah, jadi kalau sedekah itu sukarela begitu, bukan. Di sini sodakot itu diartikannya sebagai zakat. Ya, lil fuqara wal masakin, bagi orang-orang fakir dan masakin, wal amilina 'alaiha, dan orang yang sebagai amil ya, sudah dijelaskan amil itu orang yang bekerja untuk mengumpulkan dan membagikan zakat, wa muallafati qulubuhum, orang yang dalam dilembutkan hatinya. Di sini orang mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, atau tadi dalam apa namanya di buku itu adalah pemimpin kaum yang diharapkan eh, akan mengikuti para pengikutnya untuk masuk Islam. Wafir riqab, atau ariko, orang yang dalam pembebasan budak. Jadi budak itu atau hamba sahaya itu pun bisa membebaskan dirinya ya, misalnya dengan perjanjian. Nanti makanya hamba sahaya nanti kalau dalam bab fikih itu ada khusus ya babnya, bagaimana cara mereka bisa membebaskan diri begitu. Wal gharim, gharim itu adalah orang yang berhutang. Wa fi sabilillah, yaitu di jalan, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ibnis sabil, dan orang dalam perjalanan. Faridatan minallah, ini adalah satu buah faridah, kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Terakhir, Ustadz tes ya. Sambil Ustadz absen sekalian. Sebentar. Screenshot dulu. Ya. Biar langsung Ustadz ya. Azam hadir, Azam takut. Hadir Tad. Tadi apa yang tidak boleh mendapatkan zakat? Coba sebutin satu Azam. Buat ini nilai bulanan. Orang kaya dengan harta dan pekerjaan. Ya, mantap bagus. Arai hadir, Arai. Hadir Ustadz. Ya. Ya. Coba sebutin lagi salah satunya siapa yang tidak boleh menerima zakat? Yang punya penghasilan ya Ustadz. Ya, punya penghasilan orang kaya ya. Akilah hadir, Akilah. Tes. Akilah mana Akilah? Hadir Ustadz. Nah, tadi pakai apa dilihat mukanya. Nah, coba ini nih. Yang kedua Al-Abdu. Coba lihat di monitor ya. Al-Abdu itu maksudnya apa? Yang tidak dapat zakat apa namanya? Terjemahannya? Tawanan budak dan perang kafir. Oh, budak ya. Sudah. Faras hadir, Faras? Faras ada ya? Tuh, kelihatan mukanya. Ganteng ya. Wahidin min Bani Hashim au Bani Muthalib. Apa coba? Dari Bani Hashim atau Bani Muthalib. Ya, siapa mereka itu keturunan? Keturunan Hashim. Nabi ya. Keturunan Nabi ya. Sekarang Abifar. Abifar ada nggak? Tes Abifar. Mana Abifar? Ada Abifar? Tidak ada, dilewat dulu ya. Berarti saya hapus dulu nih Abifar. Devi ada Devi? Halo Devi. Tidak ada Devi. Ya. Siti. Ada hadir Siti? Siti. Tidak ada. Ya. Jingga. Jingga mana Jingga? Siap, tak? Siap ya. Yang kelima. Apa coba nih? Yang tidak mendapatkan zakat yang nomor 5. Ini ya, itu siapa coba? Siapapun yang dinafkahi. Ya, siapa contohnya yang wajib dinafkahi? Misalnya nanti Jingga punya siapa coba kalau Jingga nanti udah punya anak ya, betul, mantap. Ya, makasih Jingga. Sama-sama. Siapa lagi? Prabu. Prabu mana Prabu? Ayo, dipercepat. Prabu, tidak ada Prabu. Hapus ya. Naila, ada Naila? Hadir? Naila. Tidak hadir ya? Ya nanti. Dafa, mantap Dafa, ngacung langsung. Ya, Dafa, ayo Dafa, ada Dafa? Tes. Dafa. Hadir Pak. Mana Dafa? Hadir. Hadir ya, mantap. Coba hikmah zakat, salah satunya sebutin. Hikmah zakat apa? Nggak tahu, aduh. Tadi gimana tuh? Membiasakan untuk apa namanya? Dermawan, ya? Apa? Ya Pak. Iya, apa barusan Ustaz ngomong apa? Membiasakan apa? Membiasakan untuk berdermawan. Ya, dermawan. Dermawan tuh suka ngasih orang ya. Ya, makasih. Zapi. Ada Zapi?
Mana Zapi? Nah, Firman dulu deh, Firman. Angkat tangan. Ayo Firman. Ya, Tat. Mana Firman? Ya, ya. Sok, Firman, apa hikmah zakat? Sebutin salah satu yang masih keinget tadi. Mempererat tali persaudaraan. Ya, mantap, Firman. Zafi udah ada, Zafi? Nggak ada ya? Hapus ya. Agiar. Agiar hadir, Agiar. Mana Agiar? Agiar nggak ada. Terus dulu ya. Halida. Halida. Tadi Ya, ada. Tat. Ah, ya, siap. Nah, salah satu tadi hikmah zakat apa? Yuk, waktunya udah mau habis. Hikmah zakat, ayo. Menyempurnakan keimanan. Ya, menyempurnakan keimanan. Yang nomor berapa ini? Iyalah, nggak apa-apa ya. Bisa. Ya bisa, memang benar-benar. Tapi di sini nggak ada ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bagus, mantap, mantap. Ya, Halida udah. Alfian. Terakhir, Alpian tadi duduk di kursi tadi kelihatan tuh. Sambil makan, dimatiin kameranya. Alpian hadir nggak? Hadir? Oh, siap. Mantap. Apa hikmahnya? Tes, Alpian. Hikmahnya. Halo, iya, Tat. Ya, Tat. Nah, sebutin. Mencegah terjadi tindakan kejahatan, Pak, Tat. Oh ya, tercegah untuk meninggalkan kejahatan. Ya. Ya itu sudah disampaikan. Nanti kalau yang nggak hadir, coba tadi yang belum ditanya siapa? Merasa? Ayo tes. Berarti kalau nggak bikin tugas ya untuk melihat ini lagi rekamannya. Abipar ada Ustaz, Abipar. baru nyampe tadi di motor nggak bisa. Oh, Abipar udah nyampe. Ya. Sok silakan. Tadi hikmah zakat apa? Hikmah zakat. Berarti Abipar ada ya. Bentar, buka helm dulu. Hikmah zakat. Itu di monitor ada bahasa Arab ya. Apa? Menjadikan hatinya gimana hatinya? Ini Tat, apa kayak hatinya jadi apa hatinya? Jadi lembut ya. Mantap. ya. Depi, ada Depi? Sekali lagi nih, satu nih. Depi ada Depi? Ada ya. Siti ada Siti? Ada. Ya. Oh, ada ya, sip. Coba Siti apa coba hikmahnya sebutin satu. Tes. Halo Siti. Ini buat nilai ya. Atau kalau nggak bisa juga yang ini aja, yang tadi tidak mendapatkan zakat apa? Yang tidak berhak mendapatkan zakat siapa? Hitungnya bertiga ya, udah mau habis ini waktunya. Hikmah zakat ini Tat. Nah, apa? Membersihkan harta. Ya, udah sip. Ya, mantap. Berarti Siti ada ya. Siti. Nomor 9. Prabu ada Prabu? Ya, Tat. Ya, sip. Ya, Prabu sekarang hikmah zakat atau mau yang apa nih? Yang tidak boleh dapat zakat. Sok, silakan satu aja sebutin. Gimana, Tat? Ya, sebutin hikmah zakat satu, terus atau enggak orang yang tidak mendapatkan zakat tadi yang sudah dipelajari, sebutin satu aja. Sok. Ayo, Hikmah zakat, Tat. Nah, boleh. Ya, itu. Mengurangi kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin. Ya, boleh lah. Mantap. Ya, bisa. Nomor 10 tuh ini Naila ada Naila? Ayo, nggak ada ya. 1, 2, 3 nggak ada ya. Zafi ada Zafi? Nggak ada ya. 1, 2, 3 berarti nggak ada. Agyar ada Agyar? 1, 2, 3 ya.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih karena waktunya udah lebih nih ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Tat. Ya, makasih ya.